Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk kebaktian pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu,
kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa untuk tidak tergelincir dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadap berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 sampai 2. Jadilah muridnya, ajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, sebagai ranting masih berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Trinitas yang tertulis pada Matius 11 ayat 25 sampai 27. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian dan terakhir kita baca bersama. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Semua diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kita baca bersama. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 199 ayat 1 dan 2. Oh
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita selama ini, seringkali kita berbuat dosa terhadap teman, saudara, bahkan Tuhan kita. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Allah, sujud menyembahnya, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445 ayat 1 dan 2. Susah
Hukum Taurat Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam hukum Taurat yang pertama dan yang kedua beserta artinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya, kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu, janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia. Dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal. Atau kepada benda-benda keramat. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah, kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena itu, Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari PKJ 164 ayat 2 sampai 3. Tak selalu bawa kabut gelap, marilah di atas awan langit kasih yang tetap, lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanji, janganlah dikau benar. Tabir hujan tanpa pagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Ku putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63, ayat 1 dan 2. Tuhan karyamu sungguh besar, yang Khalik semesta, bintang dan bulan surya terang, menerangi yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian padamu. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya pada malam ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkan-Mu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat kedua, ditambah dengan ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-28. Demikian dituliskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak teori secara saintifik yang menjelaskan bagaimana asal mula
daripada alam semesta, langit dan bumi, dan juga asal-usul manusia. Salah satu teori yang sangat terkenal dan terbesar itu sejak tahun 1920, yaitu teori Big Bang. Dalam teori Big Bang itu dikatakan bahwa alam semesta ini terjadi melalui sebuah ledakan besar, dentuman besar yang berlangsung sangat lambat, dan dentuman itu menghasilkan berbagai pecahan-pecahan yang dinamai dengan benda-benda angkasa, langit, bumi, dan lain sebagainya. Teori yang lain ada yang dinamakan dengan teori keadaan tetap. Menurut teori ini, bahwa alam semesta ini dikatakan tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik, yang semisalnya alam semesta terdiri dari galaksi yang datang saling menggantikan. Galaksi yang tergantikan akan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Kemudian ada teori yang ketiga yang disebut dengan osilasi. Dalam teori ini mereka meyakini bahwa alam semesta ini memang dimulai dengan ledakan besar, tapi nanti akan ada gravitasi yang menyedot kembali semua galaksi yang telah mengalami ekspansi. Dan ada teori satu lagi yang disebut dengan teori nebula. Ini dimulai dengan adanya penemuan tentang teleskop. Di situ dikatakan bahwa nebula adalah awalnya dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Namun kemudian dia menemukan bintang dengan halo yang terang di sekitarnya. Dan mungkin kalau kita lanjutkan lagi ada banyak teori-teori secara saintifik tentang itu. Tetapi kisah tentang asal mula alam semesta bukan hanya di kalangan para ilmuwan, tapi juga sudah ada di kalangan bangsa-bangsa di zaman kuno sampai modern. Mereka memiliki beberapa mitologi tentang asal mula langit dan bumi dan asal mula terciptanya manusia. Misalnya, yang pertama kita menemukan cerita tentang Enuma Elis yang ada di Babilonia, yaitu di negara Irak yang sekarang. Di situ dikatakan ada dua dewa yang berkelahi, yang bernama Tiamat dan Marduk. Dalam perkelahian yang hebat itu, maka Marduk berhasil mengalahkan Tiamat. Marduk memenggal Tiamat menjadi dua bagian. Lalu dari bagian tubuhnya dijadikan langit dan bagian yang lainnya dijadikan bumi. Kemudian Tiamat juga membunuh suami daripada Marduk membunuh suami daripada Tiamat, yaitu Kingu. Kemudian dari darah Kingu diciptakanlah manusia. Dan masih banyak lagi, ada di Mesir, ada di Kanaan, dan ada di Asyur. Tapi bukan hanya di sekitar Timur Tengah kuno, pun di kalangan kita orang Batak, ada mitologi Batak yang menjelaskan bagaimana terjadinya alam semesta ini, bagaimana terjadinya manusia. Bahwa manusia ini katanya diciptakan oleh Mula Jadi Nabulun melalui si Buru Deang Parujer. Kemudian si Buru Deang Parujer ini menginginkan anak, tapi dia tidak mendapat anak. Lalu dia bermohon-mohon kepada Mula Jadi Nabulun. Lalu Mula Jadi Nabulun memberikan dia 3 butir telur. Dari telur yang pertama diciptakanlah manusia.
Dari telur yang kedua diciptakanlah Sombaon atau dewa. Kemudian dari telur yang ketiga diciptakanlah roh-roh halus atau yang disebut dengan begu. Saudara-saudara, masih banyak lagi ini. Di Indonesia ini ada banyak ini. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa S3 dari Papua. Dia juga menulis tentang pengalaman orang Papua, pemahamannya tentang penciptaan. Nah, di sana saya menemukan juga ada cerita rakyat Papua tentang asal mula langit dan bumi dan juga manusia. Dan ini juga kalau ditelusuri sangat banyak di Indonesia ini. Apalagi Indonesia terkenal dengan banyaknya suku-suku ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, apakah kita berpegangan kepada saintifik atau kita berpegangan kepada mitologi yang ada di kalangan suku bangsa kita? Tentunya tidak. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki pedoman, kita memiliki pegangan, yaitu firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab kita, di dalam kitab suci kita. Di dalam Alkitab kita, dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, memang kalau dalam terjemahan LAI itu seperti kurang jelas maknanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau kita menelusuri ke dalam melalui bahasa asli kitab suci Perjanjian Lama bahasa Ibrani, di sana dikatakan Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaretz. Kata beresit itu berasal dari dua kata, yaitu B dan ros. B itu pada, ros itu kepala. Kepala topnya. Jadi pada kepala seluruh ciptaan, pada topnya seluruh ciptaan yang ada adalah Allah. Segala sesuatu belum ada, tetapi Allah sudah ada. Nah, barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu segala isinya. Kemudian pada hari ke-6, Allah menciptakan kita manusia. Ingat, baru pada hari ke-6, kita ini diciptakan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatunya. Dari struktur itu kita mendapat pesan firman Tuhan bahwa rupanya kitab suci kita ini bukan berbicara tentang kita manusia. Yang paling utama kitab suci kita ini berbicara tentang Allah. Yang utama itu adalah Allah. Allah yang paling top, yang paling puncak, yang pada kepala. Beros atau beresit. Jadi kitab suci kita berbicara tentang Allah. Berbicara tentang sejarah bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah menyelamatkan, bagaimana Allah menjadikan manusia, bagaimana Allah menjadikan umatnya. Saudara mungkin masih ingat asal-usul kata history. History datang dari dua kata his story. His story itu berarti cerita dia. Cerita tentang dia, tentang Allah. Jadi kitab suci kita adalah berbicara tentang dia, tentang Allah kita. Kemudian di ayat 2 dikatakan Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Firman itu bersaksi bahwa Allah kita itu roh. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa melihat dia.
Roh Allah itu tidak sama dengan roh kita. Tidak sama dengan roh-roh kegelapan atau roh-roh lain yang ada di dunia, di alam semesta ini. Tidak. Kenapa? Roh Allah itu adalah roh yang kekal. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Karena Allah itu adalah Allah yang kekal dan Allah yang kudus. Jadi roh kita tidak kekal. Roh kita tidak kudus. Ketidakkudusan dan ketidakkekalan kita tidak mampu memasuki ruang pemahaman Allah yang kekal dan Allah yang kudus. Lalu bagaimana kita bisa memahami Dia? Kita hanya bisa memahami Dia kalau Allah mengutus, memberikan rohnya kepada roh kita. Nah, inilah yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu maksudnya roh Allah. Roh Allah itu yang bersaksi dengan roh kita sehingga kita bisa percaya, sehingga kita bisa memahami Allah itu roh, Allah itu kudus, Allah itu ada. Dan itu juga yang diingatkan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24. Dia mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh dan kita harus menyembahnya dengan dalam roh. Dengan apa? Dalam doa, dalam penyembahan, dalam ibadah. Roh Allah itu menyatukan Allah dengan kita, sehingga kita dimungkinkan untuk berbicara, berdoa, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, bahkan memahami firman-Nya. Tanpa pertolongan roh Allah, sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin memahami Allah, mengenal Allah. Saudara-saudara, di dalam hubungan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dengan roh Allah yang melayang-layang, itu sudah mengindikasikan adanya ketritunggalan Allah. Allah kita itu adalah Allah Trinitatis. Nah, bagaimana hubungan Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Yesus Kristus? Saudara-saudara, ini seringkali dipakai saudara-saudara kita yang lain untuk memojokkan dan untuk menyalahkan kita. Mereka mengatakan Allah orang Kristen itu tiga. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Padahal kita tidak pernah memahaminya, Allah kita tiga. Dan itulah yang dikatakan Yesus tadi di dalam Matius 11 ayat 25. Syukur bagimu Bapa, karena Engkau menyembunyikan hal-hal yang seperti itu dari mereka orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, tapi kepada orang kecil yang sederhana ini, itu bisa diterima. Jadi kita tidak perlu menyalahkan mereka. Dan Paulus juga pernah mengatakan, bagi mereka salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita salib itu adalah keselamatan. Keselamatan yang menyelamatkan orang yang percaya. Saudara-saudara, dari mana kita bisa memahami ini? Ada penjelasan dari Allah melalui para perumus pengakuan iman kita. Ada 3 bentuk pengakuan iman yang dipakai gereja-gereja di dunia ini. Yang pertama yaitu pengakuan iman rasuli, Apostle Creed. Ini bentuk yang paling sederhana dan paling singkat, sampai akhirnya kita bisa hafal mengucapkannya tanpa membaca.
Di situ disebutkan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, tapi di situ tidak dijelaskan. Karena singkatnya tidak dijelaskan bagaimana hubungan yang tiga ini. Lalu yang satu lagi ada pengakuan iman Nisianum. Ini disahkan di Sinode di Nisea. Ini lebih panjang dari pengakuan iman Rasuli. Ada satu lagi yang paling panjang, yaitu pengakuan iman Athanasianum. Di situ lebih detail bagaimana menjelaskan hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Dan saya akan membacakannya kepada kita, petikan yang saya ambil dari pengakuan iman Athanasianum itu. Demikian dikatakan, kita menyembah Allah yang satu dalam Trinitas dan Trinitas di dalam kesatuan, tanpa mencampur aduk oknum-oknum dan tanpa memisahkan zat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keallahannya, sama kemuliaannya, dan sama kekal keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak berhingga, Anak tak berhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal. Namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak diciptakan dan bukan tiga yang tak berhingga, melainkan satu yang tidak diciptakan dan satu yang tak berhingga. Sama seperti Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Namun bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, namun tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Jelas saudara-saudara, dari formula pengakuan iman itu berkali-kali dikatakan tidak ada tiga Allah, tidak ada tiga Tuhan, tetapi adalah satu Allah, satu Tuhan, satu pencipta. Nah, dengan penjelasan itu maka kita akan bisa memahami ayat 26. Di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ dikatakan kita. Apa artinya ini? Saudara-saudara, adalah kebiasaan di zaman kerajaan kuno, seorang raja tidak pernah berbicara secara pribadi. Raja tidak pernah mengatakan, aku sudah memutuskan atau saya sudah mempertimbangkan, tidak pernah itu. Kalau kita sebutlah misalnya nama raja itu William, ya. William sudah memutuskan, bukan itu. William sudah mempertimbangkan, bukan itu. Itu tidak pernah. Tetapi Raja William sudah memutuskan. Jadi inilah yang disebut istilah pluralis majestatis. Apa itu pluralis majestatis? Yaitu suatu bahasa yang melibatkan kemahakuasaan dan kemaharajaan. Jadi dia tidak bicara dari dirinya, tetapi dia berbicara atas segenap kerajaannya. Itulah kehadirannya dan itulah bahasa yang dipakai di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
itu berbicara tentang kemahakuasaan Allah dan kemaharajaan Allah. Termasuk dalam artian Allah Trinitatis. Sekali lagi, Dia Esa, Dia satu, tetapi kemaharajaannya, kemahakuasaannya meliputi semuanya. Dalam pengakuan iman Israel juga, kalau kita membaca misalnya dalam Ulangan 6 itu ya, di sana dikatakan Sema Israel, Yahweh Elohiha Echad. Artinya, dengarlah Israel, Tuhan Allahmu Esa. Tidak ada pemahaman di situ dua Allah, tiga Allah, tidak ada itu. Jadi baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar kita, berarti manusia diciptakan dari segenap kerajaannya, kemahakuasaannya, bukan pribadi. Bagaimana caranya? Dengan gambar, menurut gambar dan rupa. Nah, ini juga perlu saya jelaskan sedikit. Di situ ada kata yang lazim digunakan pada masa kerajaan kuno, yaitu selem dan demut. Selem itu arti aslinya adalah patung. Menurut patung, begitu. Kenapa? Latar belakangnya ada. Kalau ada peperangan antara satu kerajaan memerangi kerajaan lain, kemudian kerajaan lain itu takluk, tunduk, maka didirikanlah di situ patung raja pemenang. Dan itu menjadi proklamasi kepada semua orang bahwa negara itu mulai saat itu berada di dalam kekuasaan raja yang menaklukkannya. Jangan coba-coba menguasai atau menyentuh wilayah itu. Raja yang menang itu memiliki dia, wilayah itu, daerah itu. Saudara-saudara, jadi kalau dikatakan Allah menciptakan kita manusia menurut gambar selem itu, maka kita ini adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Jangan pernah saudara berpikir pernah memiliki dirimu. Bagaimana saudara memiliki dirimu? Katakanlah misalnya, ini kan hidupku, ya suka-sukaku lah. Lah, oke. Kalau memang kamu merasa hidupmu milikmu, pertahankanlah, jangan mati. Bisa enggak? Enggak bisa, ya kan? Pasti kita yang hidup ini akan mati. Atau kita mengatakan, ini kan rambutku. Oke, kalau itu memang rambutmu, coba hitung deh. Berapa rambutmu yang jatuh dalam satu hari, yang gugur dalam satu hari? Sanggup enggak kamu? Enggak ada. Tahukah kamu berapa rambutmu yang gugur dalam satu hari? Enggak ada. Lalu kita berpikir, ini kan rambutku, ya suka-sukaku lah, mau bikin warna apa, oke. Bisakah saudara mempertahankan rambutmu tidak berubah menjadi putih? Menjadi uban? Oke, bisa dicat. Oke, coba cat, berapa lama tahan? Kalau saudara menggunakan cat rambut mungkin paling hebat, yang paling mahal, mungkin 3 bulan, 4 bulan, tapi apa akhirnya? Putih kembali. Dia tidak bisa bertahan. Karena apa? Rambut kita itu bukan milik kita. Hidup kita itu bukan milik kita. Nah, sampai kepada orang tua misalnya. Seringkali orang tua juga berpikir bahwa anak-anaknya itu miliknya. Makanya suka-sukanya mau nyuruh atau mau mengatakan sesuatu, apalagi memilih sekolah misalnya. Dia lupa bahwa anaknya itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Saudara-saudara, itu arti selem. Jadi kita ini ada di dalam kekuasaan Tuhan, kepemilikan Tuhan. Oleh karenanya kita tidak bisa hidup
sesuka-suka hati kita, sewenang-wenang kita, enggak bisa. Kalau saudara membaca Pengkhotbah 12:14 itu, ya, Pengkhotbah 12 ayat 14, Allah akan membawa setiap orang ke pengadilan yang berlaku. Kamu akan diadili, akan dipertanyakan bagaimana kamu menggunakan gambar yang ada itu, milik Allah itu. Nah, sekarang yang kedua, demut. Demut itu apa? Demut itu lebih kepada berarti keserupaan sifat, karakter. Bahwa ciptaan Tuhan itu, milik Tuhan itu, yang namanya manusia itu, selem Allah itu, harus hidup menurut sifat-sifat rancangan atau rancang bangun, ketetapan yang diinginkan Allah. Kita harus hidup menurut kehendaknya. Apa sifat-sifat Allah itu? Antara lain damai sejahtera, penuh kasih sayang, kesetiaan, panjang sabar, rela berkorban, kudus. Saudara-saudara, kita diciptakan supaya kita memiliki dan mempraktekkan, menghadirkan damai sejahtera, kasih, panjang sabar, kudus, kesetiaan, pengampunan, sifat mengampuni. Itu adalah karakter Allah dan kita harus membagikan itu kepada sesama kita. Kalau Allah sudah mengampuni saudara melalui kematian Yesus Kristus, lalu saudara mendendami sesamamu dan tidak mau mengampuni, tidak mau saling memaafkan. Kalau saudara tidak mau memaafkan dia, maka akan dipertanyakan gambar dan rupa Allah yang ada pada dirimu, jangan-jangan sudah tidak jelas, sudah kabur, sudah rusak, karena tidak lagi mencirikan demut Allah, sifat-sifat yang diinginkan oleh Allah. Kemudian dikatakan, saudara-saudara, kalau disebut manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti ada kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah. Ini sering disederhanakan dengan istilah imago Dei. Kalau kita memiliki imago Dei, maka Allah memberi mandat kepada kita untuk bermisi. Itulah yang disebut dengan missio Dei. Jadi kalau kita dilahirkan ke dunia ini, ada tujuan Allah di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Tidak ada yang lahir ke dunia ini tanpa tanggung jawab, tanpa misi, karena dia memiliki imago Dei, memiliki kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Apa missio Dei itu? Selain yang sudah dijelaskan tadi, di sini disebutkan bahwa missio Dei itu manusia itu harus menghargai sesamanya. Kenapa? Tadi masih ingat? Allah menciptakan mereka menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan mereka diciptakannya. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan lagi ada laki-laki yang menindas perempuan atau menghina perempuan, atau tidak dimungkinkan lagi ada perempuan yang menindas laki-laki. Laki-laki dan perempuan walaupun berbeda secara fisik, hakikatnya sama-sama pemilik gambar dan rupa Allah. Jadi kalau masih ada dari antara kita yang hadir ini merasa lebih beruntung karena laki-laki, dia itu bukan orang Kristen, dia itu orang Yahudi. Orang Yahudi ada doanya seperti itu. Ya Allah, ya Yahweh, terima kasih karena Engkau telah menciptakan aku sebagai seorang laki-laki, katanya.
Dia bangga dengan kelaki-lakiannya. Dia lupa bahwa perempuan juga memiliki gambar dan rupa seperti dia yang punya juga, ya kan? Nah, ini juga berlaku kepada kita para orang tua. Ada dari antara keluarga-keluarga yang masih terlalu mengagung-agungkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jangan-jangan saudara-saudara ini masih merasakan itu, ya? Ada perlakuan yang tidak adil dari orang tua kepada kalian karena kalian perempuan. Ada enggak ya? Orang tua terlalu mengutamakan laki-laki. Apa yang diminta anak laki-laki semua dikasih. Apa yang diminta anak perempuan, kau enggak perlu ini. Abangmu ini, adikmu yang laki-laki yang perlu ini katanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mudah-mudahan pemikiran seperti ini tidak ada lagi di kita. Ada tetangga kami, dekat kampus kami, saya perhatikan, dia seorang si tua, punya anak pertama perempuan. Selamat Le, sudah lahir anaknya. Perempuannya katanya, lemas dia. Lahir lagi yang kedua, ya selamat Le, udah lahir anak kedua. Perempuannya, lemas dia. Lahir anak ketiga, ya selamat Le, udah lahir anak, iya bah. Laki-laki bah katanya, waduh katanya, senang kali dia. Jadi anak perempuan yang pertama dan kedua itu tidak pernah dibawa round-round naik sepeda motor setiap sore. Tapi kalau anak laki-laki ini, saya kan 21 tahun tinggal di sana, jadi saya tahu persis itu. Anak laki-laki ini, waduh, tiap sore keliling masuk lorong, keliling-keliling di kampung itu. Bangga kali dengan anak laki-laki. Aduh, saya melihatnya menjadi sedih. Kok masih ada si tua kami seperti ini ya? Lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Apa sih kehebatan anak laki-laki? Karena meneruskan marga. Tobing jadi tobing, situ morang jadi situ morang. Begitu. Cukupkah itu kebanggaannya? Tapi coba mari kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang tua yang sudah tua renta, yang sudah sakit-sakitan, sudah tidak bebas ke sana kemari karena tuanya. Siapa yang banyak mengurus orang tua itu? Anak laki-laki atau anak perempuan? Saya tidak mempolemikkan laki-laki dan perempuan, tapi ini realita yang kita lihat sehari-hari. Siapa yang memandikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua tidak bisa berangkat, tidak bisa berjalan ke kamar mandi? Anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan. Kalau anak laki-laki cuma datang nanya itu, "Gimana mak? Masih ada uangmu? Masih ada obatmu? Udah makan mama? Bapak gimana? Sehat bapak?" Gitu-gitu aja itu. Iya kan? Hanya hanya sise, dalam bahasa Bataknya hanya sise sajanya itu. Ya uang selalu dikirim. Tapi pernahkah dia memandikan? Padahal dia dimandikan, mulai bayi dimandikan dia. Sampai dia bisa sekolah dimandikan terus itu. Pernahkah dia memandikan mamanya yang melahirkan dia? Pernahkah dia memandikan bapaknya yang sudah tidak bisa lagi bergerak? Semua yang mengerjakan itu saya lihat kebanyakan anak perempuan. Jadi bagi saudara yang perempuan, beruntunglah saudara. Ya kan? Bagi anak laki-laki juga beruntung juga kalau saudara melakukan itu. Dan kalau istri saudara juga mau melakukan itu. Tapi banyak keluarga saya lihat istrinya keberatan melakukan itu. Bahkan ketika anaknya pergi mengurus mamanya, aku ke rumah mama dulu ya, Bu, apa dia bilang istrinya? Mamamu aja yang kau urus, udah sini aja kau tidur. Ngapain kau balik-balik lagi? Sana aja lah kau, sama mama kau itu aja lah kau. Bah, ngerinya. Kalau bukan anak yang mengurus mamanya, bapaknya siapa lagi? Nah ini realita. Masih banyak parumain tidak bisa akrab dengan mertuanya. Masih banyak, tapi ada juga yang akrab
yang menganggap itu ibunya, menganggap itu bapaknya. Ada, tetapi secara umum apa yang didapatkan orang tua dari anak laki-laki? Enggak ada banyak itu. Tapi lebih banyak didapatkan dari anak perempuan. Dan ibu mertua dengan Hela ini enggak pernah berkelahi. Jarang ini berkelahi. Karena di kalangan orang Batak, Hela itu selalu bilang inang. Iya kan? Inang kepada ibu mertuanya. Jadi dia menganggap itu ibunya. Dia memperlakukan ibu mertuanya sebagai ibunya sendiri. Enggak segan-segan dia mengangkat ibu mertuanya. Kalau ibu mertuanya enggak bisa jalan, diangkatnya itu. Enggak segan dia itu. Tapi kalau paruh main, berapalah. Ya kalau kebetulan istri saudara begitu, puji Tuhan. Kalau istri saudara mau melakukan. Jadi saudara-saudara, mari kita hilangkan kebiasaan buruk itu yang terlalu mengistimewakan anak laki-laki dari anak perempuan. Di hadapan Tuhan, baik laki-laki, baik perempuan sama-sama memiliki gambar dan sama-sama memiliki pertanggungjawaban kepada Allah. Mari kita penuhi tanggung jawab kita itu. Kemudian yang berikutnya ada misi, dalam misiode itu, kuasailah semua ciptaan yang lain. Apakah di dalam istilah kuasai itu maksudnya suka-sukanya mau memburu, mau menghabisi, mau membunuh? Tidak. Kalau kita memeriksa kata Ibrani yang digunakan lebih jelas itu artinya adalah peliharalah. Peliharalah semuanya supaya tetap baik. Di dalam Kejadian 1 ada 7 kali kata baik digunakan. Maka Allah menciptakan dan melihat yang diciptakan itu baik adanya, baik adanya, baik adanya. Sampai yang ke-7 Allah melihat sungguh amat baik. Jadi misi kita, tugas kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga, memelihara, mengelola seluruh ciptaan supaya dalam keadaan baik. Saudara-saudara, kita harus menjaga hubungan kita dengan alam semesta dengan baik. Contoh, dengan tanah. Kalau saudara tidak menjaga hubungan baik dengan tanah, jangan bilang satu saat tanah marah dan tanah menelan saudara. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Ada bumi yang merekah, maka orang-orang jahat itu masuk tertelan ke dalam perut bumi. Ada dituliskan itu. Saudara boleh mencari nanti. Mungkin di dalam kitab Bilangan kali itu ya. Nah, juga dengan ciptaan lain. Saudara suka-suka dengan ciptaan lain, misalnya dengan ikan, ya kan? Meracun ikan dari hulu sungai, kemudian menampung di apa itu namanya? Di belakang, di penghujung sungai. Dengan dulu ada istilah menuba ya, menuang tuba. Wah, kita sangat-sangat bersuka cita mendapat berlimpah ruah. Saudara-saudara, gara-gara tuba itu ada ikan kita yang punah. Apa itu? Satu ikan batak, yang kedua ikan jurung. Ikan-ikan ini seperti legende, kita enggak pernah lagi melihat belakangan ini. Gara-gara cara kita menangkap ikan dengan tuba, banyak ikan jurung tidak ada lagi. Dan ikan jurung ini hanya hidup di air deras, di arus deras. Karena dia di tuba, semua anak-anaknya mati dan tidak ada kelanjutan lagi. Sehingga menjadi langka sekali ikan batak dan ikan jurung. Saya masih ingat ketika saya di jemaat di Pedalaman, satu kuali ikan jurung mereka suguhkan. Lalu saya tanya, ini dituba atau tidak? Dijaringnya pendeta. Oke, kalau dijaring puji Tuhan. Kalau dituba saya tidak mau makan. Karena ketika kita makan yang racun itu, jangan-jangan racunnya di dalam ikan. Lalu kita makan ikan, malah yang terjadi ikan makan kita. Ikan membunuh kita karena racunnya membunuh kita melalui apa namanya itu? Ya, poluted, ya, pencemaran yang ada di dalam ikan itu membunuh kita, memperpendek usia kita. Saudara-saudara, semua ciptaan ini harus kita kelola dengan baik. Dan itulah tugas misi kita,
Dan ketika kita melakukan itu, di ayat 28 dikatakan, maka Allah memberkati manusia. Sekali lagi kita diingatkan melalui firman Tuhan malam ini, hargailah dirimu sebagai pemilik gambar dan rupa Allah. Hargai dirimu sebagai laki-laki. Jangan buat dirimu yang laki-laki setengah perempuan. Jangan buat dirimu yang perempuan setengah laki-laki. Allah tidak pernah menciptakan bencong. Lalu kenapa ada bencong? Bencong ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Karena dari anak-anak, dia sudah dibiarkan orang tuanya, kalau dia laki-laki, dibiarkan orang tuanya bergincu-gincu, berbaju-baju rok, muter-muter di kaca, orang tua pada cekakak, cekikik, ketawa, mantap, mantap, mantap katanya. Karena dibilang mantap-mantap, si anak pun ya makin giat lah. Terbangunlah di dalam dirinya bahwa ini disukai orang tuaku. Ya kan? Akhirnya dia meniru kakak-kakaknya, adiknya perempuan, padahal dia laki-laki. Demikian juga yang perempuan. Si anak perempuan mencoba-coba memakai celana abangnya laki-laki. Dan orang tuanya bilang, mantap, 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 bagus, bagus, bagus katanya. Akhirnya anak perempuan ini sampai dewasanya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki. Tidak suka berlipstik, tidak suka berbedak, suka pakai celana jeans, macam-macam. Tidak nampak lagi gambar keperempuanan itu. Yang nampak gambar setengah laki-laki, setengah perempuan. Badannya laki-laki, suaranya perempuan, iya kan? Nah, kalau laki-laki, suaranya perempuan, badannya laki-laki. Itu dari mana? Bukan dari Allah. Itu dari dirinya. Dia menciptakan itu terjadi. Dan orang tua membiarkan itu terjadi. Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan ibu yang melahirkan. Kalau ada yang janda, kalau ada yang bencong. Jangan. Karena itu adalah perbuatan diri. Jadi sekali lagi, hargailah dirimu sebagai laki-laki sejati. Hargailah dirimu sebagai perempuan yang sejati. Dan hargailah, merendahkan mereka, jangan menghina mereka, jangan menyakiti mereka. Ciptakanlah damai sejahtera, bangunlah kerukunan. Sayangi, kasihilah mereka. Nah, bagi saudara yang merasa diri kurang cantik, sebagai pemilik gambar dan rupa Allah, jangan juga marah kepada Allah. Ketika saudara lahir ke dunia ini tidak begitu cantik, seharusnya saya sudah pernah katakan di sini, saudara bersyukur. Kenapa? Tidak banyak godaan. Tidak banyak yang mengganggu. Kalau seorang yang cantik itu, wah banyak godaan itu, banyak gangguan itu. Udah jadi istri orang pun dia masih diperli lagi. Cewek, katanya, padahal udah istri orang, udah punya anak, masih digodain lagi. Nah, jadi kalau saudara tidak cantik, hati-hati. Di hadapan Allah saudara itu gambar dan rupa Allah yang mulia. Ya, kalau saudara kurang ganteng jangan berkecil hati. Karena saya sudah perhatikan di dalam jemaat, biasanya di dalam perkawinan kalau setiap kali ada undangan, kami berdiskusi dengan ibu di rumah. Nampaknya Tuhan itu adil ya, Mak. Coba lihat si laki-laki ini kurang ganteng dapat istri yang cantik. Jadi yang kurang ganteng itu biasanya istrinya cantik. Yang kurang cantik biasanya suaminya ganteng. Allah itu begitu. Dia mempertemukan mereka supaya keturunannya lebih baik. Iya kan? Coba yang jelek dengan yang jelek. Aduh. Saya pernah melihat juga yang dari Saibuluh ya. Mamanya buta, bapaknya buta. Anaknya buta kah? Tidak. Anaknya tidak buta. Begitu Allah itu. Yang jelek dengan yang jelek pun, kalau dia jelek, memang betul-betul jelek, kelahirannya cantik dibikinnya. Supaya adil. Nah oleh karena itu, saudara nggak boleh berkecil hati dan sampai menyalahkan Allah, menghakimi ibumu, menghakimi orang tua. Kenapa kau lahirkan aku jelek begini? Nggak boleh. Kalau kamu jelek, ingat Allah sedang mempersiapkan suami yang ganteng bagimu. Kalau kamu kurang ganteng, ingat Allah sedang mempersiapkan istri yang cantik bagimu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, melalui firman yang kami dengar malam hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk diri kami ini. Dan kami ini juga adalah milik-Mu, Engkaulah yang berkuasa atas kami. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk menghargai diri kami sebagai gambar-Mu dan rupa-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengan menjaga hubungan kami yang baik dengan sesama kami dan juga dengan ciptaan lainnya. Karena ketika kami menjalankan misi kami yang dari Allah, maka damai sejahtera akan menjadi kenyataan hidup kami sehari-hari. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Berkati juga keluarganya, berkati juga orang tuanya, berkati juga anak-anaknya, berkati juga pekerjaannya sehari-hari, berkati juga studinya. Karena bagi Tuhan itu semua dalam rencana-Mu. Ada rencana Tuhan bagi kami semua, asal saja kami menghargai karya Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar tawaratku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar tawaratku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar tawaratku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar tawaratku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah mendengarkan firman yang menjadi dasar persembahan kita, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.